Episode diawali dengan anggota Skip yang meminta saksi warga tentang lubang amblas yang sering terjadi di kota Hoshimoto. Kemudian Pak Hiroshiban mendatangi Yuma dan Shu di taman bermain untuk menyuruhnya istirahat. Shu pun menunjukkan rencana konstruksi jalan yang terdapat beberapa titik yang terjadi lubang amblas. Tiba-tiba getaran pun terjadi. Ternyata ada kaiju yang muncul dari bawah tanah bernama Okagubila. Yuma dan yang lainnya pun pergi ke tempat shelter di mana Rin dan Yopi berada untuk mengevakuasi warga. Yuma pun mengajak Shu untuk memancing Gubila dengan gelombang suara. Di situ juga ada bocil yang sedang menangis ketakutan saat Okagubila menghampirinya. Yuma pun menyelamatkan keduanya dan Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc untuk mencegah Okagubila. Di sini Arc masih bisa mengatasinya, namun saat Okagubila lari ke dalam tanah, tiba-tiba ia muncul di belakang Arc dan menjatuhkannya. Di saat yang bersamaan, ada sesuatu yang muncul dari langit melalui portal. Ternyata itu merupakan robot raksasa yang mengeluarkan melodi dan berteriak dengan suara keras yang mengatakan Givas. Di shelter, bocil yang tadi pun topinya ketinggalan dan kakaknya memutuskan untuk pergi sendirian mengambil topi bocil tersebut. Kemudian Okagubila menyerang robot itu, namun Gubila terjatuh, disusul oleh Ultraman Arc yang menyerangnya. Robot itu memutarkan badannya dan menembakkan claw dari tubuhnya tepat kepada Ultraman Arc. Color timer Arc pun berbunyi dan menyerang robot itu menggunakan Exhaslash-nya. Siapa sangka robot itu membalas serangan yang sama kepada Ultraman Arc. Kemudian kakak dari bocil tadi tiba di tempat si bocil menjatuhkan topinya. Slash dari robot tadi mengarah ke kakak bocil tadi dan beruntung diselamatkan oleh Arc dengan Luna Armor-nya walaupun kembali ke wujud manusianya. Hari berganti sore hari, bocil tadi mendatangi kakaknya. Terlihat robot itu dan Okagubila akan menyerangnya. Kakak bocil tadi berusaha melindungi adiknya dan juga Yuma yang berusaha menyelamatkannya. Siapa sangka robot tadi tidak menginjak kakak adik itu, melainkan menyelamatkannya. Malam hari robot itu pun tidak gerak. Saat ini GDF memperketat penjagaan robot itu. Robot itu diberi nama dengan kode nama Givas sesuai yang robot itu katakan saat bersuara. Belum diketahui apa alasan Givas turun ke bumi dan apa maksud dari melodi Givas tersebut. Yuma pun mengatakan kalau di depan matanya ia melihat Givas melindungi anak kakak adik tersebut dan berasumsi kalau Givas memiliki kesadaran sendiri. Yuma pun menyarankan untuk mencoba komunikasi dengan Givas. Shu pun setuju akan hal itu karena belum ada bukti Givas itu musuh. Mereka pun segera melakukan operasi, namun tiba-tiba Shu mendapat telepon dari divisi sains antariksa untuk menemuinya. Saat masuk, ternyata ada Kloko Seijin di sana. So Yuma dan yang lainnya sedang memecahkan masalah mengenai melodi Givas. Sampai-sampai Yopi kewalahan tuh saking kerasnya. Melodi itu pun terpecahkan, namun itu cuma sebagian saja karena kata Givas tidak ada yang cocok dengan kata-kata serupa. Di sini Rin pun memiliki teori kalau ada beberapa peradaban yang memiliki dua matahari. Mereka berpendapat kalau tempat asal Givas tidak memiliki matahari. Saat teori itu disatukan ke melodi yang dipecahkan, nama Givas pun memiliki arti berupa sesuatu yang menghalangi jalan atau singkatnya musuh. Jika digabungkan dengan melodi yang terpecahkan, pesan yang Givas disampaikan ialah dia ingin mencari musuh dan menjadikan dirinya sebagai musuh di bumi ini. Tiba-tiba Shu pun datang dengan berkata kalau semuanya itu sudah terlambat dan memperlihatkan Givas yang mengeluarkan sinar hijau yang terlihat seperti ingin mencari musuhnya. Jadi di sini GDF sudah tak setuju dan mengatakan kalau Givas ini adalah senjata perang dan juga mengatakan peperangan. Walaupun dari awal sudah janji bakal cari cara buat komunikasi dengan Givas karena Givas masih memiliki kesadaran diri. Suasana pun berubah menjadi hampa dan hening saat Yuma mengatakan secara dingin kalau Shu itu benar-benar seperti GDF pada umumnya. Episode pun diakhiri oleh Yuma yang pagi harinya keluar melihat Givas, namun ia diusir oleh GDF dan meninggalkannya. Yap, overall episode ini benar-benar dibikin penasaran banget. Ceritanya sudah mulai mengarah serius meskipun gak disinggung mengenai Oze dan Monohorde. Tapi ini bakal perlahan mengarah ke sana sih ya. Kalau ditanya ini filler atau enggak, ini benar-benar gak kerasa filler sama sekali. Emang seru plus dibawa penasaran juga. Apalagi saat Yuma berkata kalau Shu Ishido emang udah kayak anggota GDF, itu suasana berasa hampa banget. Yang awalnya ceria dan cheerful berubah menjadi murung, desperate, dan gloomy gitu. Good banget lah buat perkembangan Yuma nantinya. Kita ngomongin soal robot yang menjadi final boss untuk core pertama ini bernama Givas yang berasal dari peradaban angkasa yang turun
ke bumi dengan tujuan mencari musuhnya dan menjadikan dirinya sebagai musuh di bumi. Setelah dipecahkan maksud dari melodi yang berupa pesan, itu pun cuma sebagian doang sih ya yang terungkap. Jadi penasaran sama episode selanjutnya gitu. Diberi nama Givas karena robot ini selalu mengeluarkan suara keras dan juga berkata Givas. Di dalam robot ini juga ada sesuatu yang katanya orang tak terduga sekaligus menjadi hubungan antar universe. Gila, bagian ini sih yang benar-benar jadi mati penasaran di next episode. Orang yang tak terduga itu siapa? Apalagi nyinggung multiverse. Ini bakal kejadian kah rumor Blazar comeback? Bakal seru banget sih nantinya setelah kebanyakan filler di core pertama ini. Soalnya Bang Takanori selaku sutradara juga sudah ngaku dan janji di core kedua ini bakal lebih seru. Oh ya, satu lagi, Alien Kroko juga comeback di episode ini. Soalnya ini kejadiannya canon berdasarkan catatan harian Shu yang dimana setelah alien ini diinterogasi, ia dikasih keringanan di bumi. So jadi dia sekarang posisinya berada di divisi Science GDF dan di next episode juga bakal membantu Yuma dan yang lainnya memecahkan masalah Givas ini. So ya, ini bakalan seru nantinya. Dan rating gue di episode ini 8,5/10. Yang gue rasa cukup aneh sih transisi ke sore harinya sih ya. Soalnya ya kali Yuma terbaring di situ berjam-jam lamanya setelah diserang Givas. Tapi nggak masalah karena ceritanya sudah benar-benar seru lah. So ya, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya gue ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gue Ultrasotix. Dah.